Adik-adik, apa kabarnya? Wah, Cici harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya, dan selalu bersuka cita. Adik-adik, Cici mau tanya dong, adik-adik pernah nggak punya benda kesayangan atau hewan kesayangan? Gimana sih kalau adik-adik punya sesuatu yang disayang? Kayaknya mau dibawa-bawa terus ya? Biasanya anak perempuan tuh suka punya boneka kesayangan. Kalau mau bobo, bonekanya dibawa-bawa, dibawa tidur, ya kan? Nah, adik-adik Cici kasih tahu juga nih, kita ini sebenarnya juga anak kesayangan loh. Kesayangannya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, kesayangannya Tuhan. Kita ini benar-benar orang yang sangat disayang sama Tuhan, karena Dia itu selalu ada dimanapun juga. Ada di hati kita, ada di hidup kita, ada dimanapun, ada di segala macam suasana. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus selalu ada. Karena Dia adalah sahabat terbaik kita. Yuk, Cici mau ajarin satu lagu, Tuhan Yesus sahabat terbaikku. Yuk kita belajar ya. Adik-adik senang ya punya sahabat seperti Tuhan Yesus yang paling baik dari semua sahabat yang kita punya. Nah, karena begitu baiknya Tuhan sama kita ya adik-adik ya, sehingga Dia mau mati buat kita. Itulah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada semua orang, tanpa melihat dia jahat, dia baik, karena kasih itu menutupi segalanya adik-adik. Jadi kalau kita punya kasih, kita pasti akan bisa mengasihi setiap orang, termasuk juga orang yang kita benci. Oke, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan.
Dan kalau saat ini kami mau kembali memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, tolong pimpin kami ya Tuhan untuk duduk diam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, balik lagi tentang kasih Tuhan tadi ya adik-adik ya. Kasih yang besar itu. Nah, kita semua dikasih sama Tuhan. Jadi sebagai orang yang sudah dikasih sama Tuhan, kita juga harus mengasihi semua orang. Tidak melihat orang itu sebel sama kita atau kita sebel sama dia, tetap aja kita harus mengasihi, karena mengasihi itu menutupi segalanya. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik, senang ya kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang punya kasih. Dan kita mau belajar menjadi teladannya Yesus, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya, Cici mau ajak lagi belajar satu lagu baru. Judulnya, Saya Mau Mendengarkan Cerita. Yuk, kita mau belajar satu buah lagu. Aku mau mendengarkan cerita. Tinggal diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Allah. Biarlah cerita itu tinggal diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, luar biasa sekali kalau kita semua diberikan kesehatan. Dan pada pagi hari ini boleh ketemu lagi di sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa. Gimana? Ya, tangannya dilipat, kemudian matanya ditutup dan kita duduk dengan diam. Kita berdoa ya, diikutin sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin supaya kami boleh menyimak dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama ucapkan amin. Nah,
Adik-adik, kalian pasti tahu yang namanya pahlawan super, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan superheroes. Masih ingat? Beberapa tahun yang lalu di sekolah minggu juga pernah mengadakan acara Natal dengan superheroes. Siapa-siapa saja? Banyak sekali ya. Pasti adik-adik masih ingat. Ada yang namanya manusia super alias Superman. Kemudian wanita super, Wonder Woman. Siapa lagi? Ada Spider-Man. Banyak sekali. Semuanya pahlawan-pahlawan super yang adik-adik kenal. Nah, hari ini kita akan membicarakan seorang pahlawan luar biasa yang pastinya adik-adik sudah sangat mengetahui. Siapa dia? Ya, Yesus Kristus, pahlawan kita semua. Adik-adik, pada waktu pahlawan-pahlawan super yang tadi sudah disebutkan, ada Spider-Man, ada Batman, ada Superman. Pada waktu mereka diserang oleh musuh-musuh mereka, atau pada waktu mereka dipukul, apakah yang mereka lakukan? Mereka akan melawan. Mereka akan melepaskan diri dari segala hal yang pada saat itu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tapi adik-adik masih ingat pada minggu yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, apa yang dilakukan oleh pahlawan kita Yesus Kristus? Sebaliknya, Yesus Kristus ditangkap, dipukuli, macam-macam diludahi, kemudian adik-adik yang sudah melihat filmnya, banyak sekali yang dialami oleh Yesus Kristus dari sejak ditangkap sampai akhirnya dia harus tergantung di kayu salib. Iya, dia di kayu salib, dia disalibkan, dipaku di tangan dan kakinya, dan kepalanya diberikan mahkota duri yang sakit sekali. Kalau adik-adik jarinya tiba-tiba tertusuk paku atau mungkin jarum ya, sakit sekali. Nah, ini duri diletakkan di kepala Tuhan Yesus, sakit sekali. Apakah Yesus Kristus pahlawan super ini melakukan perlawanan? Tidak. Apakah dia membalas? Juga tidak. Apakah dia mungkin marah-marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus? Juga tidak. Dia diam. Dia tidak mengatakan apapun, dan dia diam karena dia mau menerima semua siksaan dan semua pukulan-pukulan itu untuk adik-adik, untuk kita semua, untuk Cici, untuk Koko, untuk adik-adik, mama dan papa, semuanya. Tuhan Yesus mau menerima yang tidak baik itu, siksaan tersebut, pukulan-pukulan, mahkota duri, paku, dan semua yang tidak enak, supaya kita bisa diampuni. Karena dengan begitu Tuhan Yesus mau menyatakan apa? Dia pernah mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Terus apa lagi Tuhan Yesus pernah ajarkan? Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti ini pipi kiriku Cici, pipi kananku silakan, enggak. Itu artinya Tuhan Yesus mengajarkan kalau ada yang berbuat jahat, kalau ada yang tidak baik dengan kita tidak boleh melakukan yang sama terhadap dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh kasih dan doakanlah dia. Itu teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Nah, dari teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, adik-adik, masih ada lanjutannya. Iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan
Dia pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu Paskah, dia bangkit dari kematiannya. Dia disalib dan dia mati. Pada hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari kematiannya sebagai tanda bahwa dia sudah menang. Menang dari apa? Menang dari semua yang membelenggu kita, manusia. Membelenggu kita seperti apa? Dosa membelenggu kita. Tapi Tuhan Yesus rela disiksa, rela menerima semua pukulan, penderitaan, supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan kemudian dengan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kita juga memperoleh hadiah kehidupan yang kekal. Seperti semua pasti ingat apa isinya? Yohanes 3 ayat 16, siapa yang bisa? Oke, pasti banyak yang langsung cici saya. Iya, semua anak-anak, adik-adik sekolah minggu hebat, pasti bisa mengingatnya. Nah, pahlawan super Yesus Kristus tidak melawan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas pukulan dengan pukulan, tidak membalas perkataan yang tidak baik atau perkataan yang kasar dengan makian. Tetapi dia diam dan dia mendoakan musuh-musuhnya dan dia memberikan pengampunan. Adik-adik mau belajar mengampuni orang lain? Enggak usah repot-repot. Mengampuni saudara kita di rumah bisa gak? Dengan adik, dengan kakak, paling gampang rebutan mainan atau berbagi cemilan. Tiba-tiba cemilan kita diambil. Aduh, mana itu coklatku? Tadi ada 2 di sini, kenapa sekarang tinggal 1? Wah, apakah kita mau mengampuni atau memberikan? Oh ya sudah. Apakah kita bisa berbuat seperti itu? Itu mudah sekali, tapi susah untuk dilakukan. Setuju? Siapa yang seperti itu? Wah, saya. Iya, luar biasa kalau adik-adik bisa melakukannya ya. Karena kenapa? Pahlawan kita, Yesus Kristus, lebih dahulu melakukannya dan memberikan contoh buat kita. Dan ingatkan juga kalau ada teman adik-adik yang melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk apa? Tidak boleh berbuat yang tidak baik, karena apa? Tuhan Yesus memberikan teladan untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Oke, jadi adik-adik, bagaimana pahlawan super yang satu ini berbeda dengan yang lain, bukan? Iya, dia mau menderita, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan yang paling penting, dia menang, dia bangkit dari kematian. Tidak pernah ada seorang pun yang bangkit dari kematian kecuali Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang kita percayai. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Siap-siap semuanya? Yuk, ambil Alkitab dan kita akan buka sama-sama. Adik-adik, sudah mengambil Alkitabnya? Iya, mari kita buka dari kitab Yohanes. Yohanes di mana ya Cici? Yohanes di mana Cici? Iya, Yohanes di Perjanjian Baru, betul sekali. Yohanes 11 ayat 25a. Pendek sekali. Yohanes 11 ayat 25a. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi kita baca Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya siapa? Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi adik-adik, ingat Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus sungguh hidup karena dia sudah menebus dosa kita di kayu salib. Jadi kita harus mau mengampuni, mau belajar mengasihi musuh kita, dan yang paling penting tidak membalas
kejahatan ataupun perbuatan yang tidak baik dengan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik lagi. Kita harus membalas dengan kebaikan dan mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Baik, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita kembali dan tutup mata serta lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kehidupan dan mengampuni dosa kami. Tuhan tolong mampukan kami mengampuni orang lain dan berbuat baik terhadap orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, jangan lupa sehabis ini kita praktekkan, kita ikuti sama-sama teladan pahlawan super Tuhan Yesus yang mengampuni orang lain dan mau mengasihi orang yang berbuat jahat dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa semuanya? Bisa. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati kita semua.